Jadi ini yang masuk dalam kawasan PSN yang sudah ditetapkan oleh Pak Menko Perekonomian. Yang lain itu tidak masuk kawasan PSN. Jadi kalau yang lain di luar peta ini mengatakan itu masuk PSN, itu tidak benar. Kalau mendompleng mengatasnamakan PSN mungkin, namanya juga pendompleng. Anggota DPD yang dompleng juga banyak. Nah ini namanya pendompleng mungkin kalau soal itu. Tapi yang PSN hanya 1.705 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Perkembangan soal konflik antara warga dengan pengembang Pantai Indah Kapuk II yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi PSN itu sekarang memasuki tahapan yang sangat menarik karena ternyata apa yang dilakukan oleh PSN itu tidak sesuai dengan tata ruang, baik tata ruang wilayah provinsi serta kota serta belum mengantongi rencana detail tata ruang. Ini disampaikan oleh Menteri ATR yang sekaligus merangkap Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja dengan DPD RI hari Kamis kemarin. Selain itu, Nusron Wahid juga memastikan bahwa luas dari Pantai Indah Kapuk II yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN itu hanya 1.705 hektar. Kalau lebih dari itu berarti kata dia itu ya mendompleng. Sebenarnya kalau dalam bahasanya Said Didu paling vokal menyuarakan soal pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh PSN itu telah terjadi penyelundupan hukum. Oke, apa saja sih penjelasannya dari Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid ini tentang Pantai Indah Kapuk? Kita simak penjelasan lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di slide ini, yang masuk di dalam PSN, judulnya itu PSN Pariwisata atau Tropical Coastline PIK 2, itu hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar, itu 1.500-nya masuk kawasan hutan. Dan hutannya itu hutan lindung. Jadi, Bapak-bapak sekalian, saya jelaskan, di situ status tanahnya yang 1.500 hektar itu hutan lindung. Tapi karena di pinggir pantai sudah nggak banyak hutannya, ada hutan bakau, ada udah menjadi rawa dan sebagainya. Tetapi status tanahnya itu masih hutan lindung. Jadi yang menjadi PIK, yang menjadi PSN itu hanya 1.700. Jadi yang sampingnya yang disampaikan oleh Pak dari pengadut tadi sampai sana, sampai ujung sana itu misal yang kawasan 60 km bisa jadi itu adalah perumahan. Dan yang perumahan itu bukan PSN. Itu bisnis to bisnis yang perumahan. Nah, yang menjadi PSN ini yang ada di 5 klaster itu. Mohon saya terlalu kecil ini, yang di 5 klaster. Yang klaster pertama yang di A itu kawasan Desa Tanjung Pasir seluas 54 hektar. Kondisi existingnya sekarang sebagian itu berupa tambak. Tapi ini dulunya adalah hutan lindung, tapi sekarang ini bertambah oleh masyarakat. Oke, kemudian kawasan B itu Desa Kohot, ya kan, seluas 261 hektar. Kondisi existing berupa lahan tambak atau mangrove, dipakai untuk mangrove. Kemudian kawasan C Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir, seluas 302 hektar. Kondisi existing berupa tambak dan hutan mangrove. Kemudian kawasan D Desa Muara seluas 217 hektar, itu kondisi existingnya berupa tambak. Kemudian kawasan E Desa Mauk dan Desa Tronjo yang tadi disampaikan oleh Pak dari Banten,
seluas 687 hektar kondisi existing berupa rawa-rawa dan tambak. Jadi ini yang masuk dalam kawasan PSN yang sudah ditetapkan oleh Pak Menko Perekonomian. Yang lain itu tidak masuk kawasan PSN. Jadi kalau yang lain di luar peta ini mengatakan itu masuk PSN, itu tidak benar. Kalau mendompleng mengatasnamakan PSN mungkin, namanya juga mendompleng. Anggota DPD yang dompleng juga banyak. Nah ini namanya pendompleng mungkin kalau soal itu. Tapi yang PSN hanya 1.705 hektar. Nah akan digunakan apa? Untuk kepentingan pariwisata. Ada digunakan untuk wisata mangrove, ada digunakan kayak New Dufan begitu. Konteksnya itu di sekitar itu. Nah bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah yang bersangkutan, nah ini langsung di kesimpulan saja Pak. Nah ini kalau mau lihat petanya, silakan dilihat petanya. Di sini kami sampaikan petanya pada kawasan rencana pengembangan PIK 2 di sini halaman berapa itu? Halaman 14. Berdasarkan terdapat hutan lindung. Berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan tahun 2020 SK Kepmen LHK nomor 398 tahun 2024. Jadi ini masuk di kawasan hutan lindung. Nah kemudian problem kedua, memang ada masalah di dalam PSN ini. Problem pertama adalah sebagian besar kawasannya itu hutan lindung. Karena hutan lindung kalau mau dipakai untuk APL itu harus melalui 2 tahap lagi Pak. Tahap pertama adalah dari hutan lindung diturunkan menjadi hutan konversi. Dan hutan konversi diturunkan menjadi APL, dilepas hutannya. Tapi kalau melepas hutan nanti menjadi isu internasional, yaitu isu deforestasi. Nah ini selalu menjadi concern di dalam jagat internasional. Nah karena itu dalam konteks ini ada satu hambatan pertama. Karena itu kalau PSN bagaimana? Memang kalau PSN rambu-rambu ini bisa diterabas atas nama prioritas nasional, tapi tetap tentu dengan kajian. Isu kedua, ya kan? Isu kedua di dalam sini kan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang dan rencana wilayah provinsi, ya kan, oleh Provinsi Banten, itu kawasan transportasi, kawasan perikanan dan kawasan pariwisata. Nah kemudian di dalam RT RW-nya Kabupaten Tangerang itu juga selain masuk kawasan lindung, di dalam perdanya nomor berapa ini? Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata wilayah ruang wilayah Kabupaten Tangerang, ini masuk kawasan perikanan budidaya dan pemukiman. Jadi ini bertentangan. Dari RT RW Kabupaten bertentangan, dari RT RW dari aspek lahannya itu harus diturunkan 2 kali prosesnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Saya buat kesimpulannya. Lanjut Pak. Jadi kesimpulannya kami ada 4. Rencana pengembangan PSN pariwisata PIK 2 masih ada yang belum selesai sesuai rencana tata ruang, yang belum sesuai. Pertama rencana tata ruang KSN kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Ini nggak sesuai. Kemudian tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi Banten, Perda nomor 1 tahun 2023. Kemudian tidak sesuai dengan Perda RT RW Kabupaten Tangerang. Bagaimana supaya sesuai? Ya mereka harus membuat revisi dulu supaya sesuai. Nah kemudian poin kedua, rencana pengembangan PSN pariwisata PIK 2 masih berada di dalam kawasan hutan berdasarkan SK Kepmen daripada LHK tahun 2024.
yang tadi saya sampaikan kondisinya tadi. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Satu, rencana pengembangan PSN PIK 2 yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, baik KSN, RT RW provinsi, RT KWR memerlukan, karena belum sesuai, memerlukan rekomendasi KKPR ke kegiatan kesesuaian penggunaan ruang, pemanfaatan ruang dari Menteri ATR BPN berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 34A dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Pasal 19. Jadi karena ini tidak sesuai, bola di tangan kami. Apakah kami mengizinkan apa tidak? Nah, dalam mengeluarkan rekomendasi itu, kami Kementerian ATR BPN akan melakukan kajian teknis dulu kesesuaian pemanfaatan ruang. Mengingat Pak, fokus PSN pada tahun 2024 dan sampai tahun 2029 adalah proyek yang menopang kepentingan swasembada pangan, kedua swasembada energi, ketiga hilirisasi, dan keempat Giant Seawall Jakarta dan Pantai Utara Jakarta. Ini dari kami. Jadi kami lagi meneliti ini, apakah ini masuk kategori ini apa tidak? Ya kan? Kalau tidak masuk kategori ini, kalau kami memaksakan bagaimana, kalau tidak bagaimana. Jadi tahapnya kami belum bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Karena PSN-nya sudah diteken oleh Permenko. Dan kami sama-sama pemerintah. Tidak boleh saling bertentangan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lain. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar. Yang 1.500-nya kawasan hutan. Kalau bicara kawasan hutan, pasti itu punya negara. Namanya juga hutan. Kecuali kalau itu hak adat, lain cerita. Nah, kemudian sisanya itu bukan sisanya APL. Nah, mungkin kalau ada pengaduan yang APL ini, ya kan? Yang pengaduan, atau ada pengaduan adalah masyarakat yang udah kadung menduduki kawasan hutan mengklaim, kemudian jadi persoalan di sini. Bisa jadi begitu. Nah, ini kan case by case kan? Karena Bapak yang pengadu tadi tidak menyampaikan case-nya apa sesungguhnya, tapi secara umum. Sehingga kami jawabnya secara umum. Kalau kita bicara case-nya apa, di lokasinya mana, kita bisa cek. Karena nggak ada case-nya apa, lokasinya apa, nggak jelas, makanya jawabnya secara umum. Ini yang poin pertama soal PIK. Nah, sekarang ini makin jelas ya apa yang sesungguhnya terjadi dengan Pantai Indah Kapuk 2 ini. Karena kalau tadi penjelasan dari Menteri ATR kan hanya 1.705 hektar dan itu pun katanya 1.500 diantaranya itu adalah masih kawasan hutan lindung begitu. Tapi kalau hasil investigasi dari Said Didu dan juga ini yang dilaporkan oleh sejumlah kalangan termasuk anggota DPR dan DPD yang turun juga ke lapangan, ini kelihatannya dengan mengantongi status PSN itu kemudian pengembang Pantai Indah Kapuk 2 itu merambah kemana-mana gitu ya. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Said Didu sebagai penyelundupan hukum. Ini dengan cara mengelabui semua pihak dan menyatakan bahwa lahan yang dibebaskan dan digusur itu klaim sebagai proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Padahal itu di luar yang 1.705 hektar tadi bukan wilayah Pantai Indah Kapuk. Padahal seperti penjelasan dari Menteri ATR tadi, kalau lebih dari 1.705 hektar itu ya bukan wilayah yang masuk PSN. Tapi dari investigasi yang dilakukan oleh Said Didu itu luas dari Pantai Indah Kapuk 2 itu sekitar 100.000 hektar ini atau lebih luas dari Singapura. Dan ini kata dia bisa terlihat karena dari plang-plang yang digunakan oleh pengembang untuk melakukan penggusuran itu semua tertulis itu adalah PSN Pantai Indah Kapuk 2. Padahal sebelumnya ini hanya diberi nama PIK 2 saja dan itu wilayahnya hanya di Kecamatan Kosambi. Sementara wilayah yang lain itu sekarang yang sangat luas itu
diberi nama Pantai Indah Kapuk 3 sampai dengan Pantai Indah Kapuk 11. Nah, kalau kemudian semua disebut Pantai Indah Kapuk 2 yang itu artinya menjadi PSN, ya tidak salah kalau kemudian Said Didu menyebutnya sebagai penyelundupan hukum. Nah, gara-gara kasus ini Said Didu kan kemudian dilaporkan oleh Abdesi ke polisi dan telah menjalani pemeriksaan. Nah, kalau sekarang pemerintah menjelaskan seperti itu, ya sebenarnya justru pemerintah yang harus tegas terhadap Pantai Indah Kapuk 2, bukan malah orang seperti Said Didu yang memperjuangkan kepentingan rakyat yang lahannya digusur dengan semena-mena dengan harga yang sangat murah, itu malah dilaporkan kepada polisi. Saatnya ini negara dan juga aparat penegak hukum hadir membela rakyatnya. Saya Arsubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.